Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dengan Mitra JIC dimanapun Anda berada. Insya Allah ini menjadi keberkahan kita bersama dalam kajian GRM, God Record Management, yang diprakarsai oleh Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah di sini Ustadz kita sudah hadir, Ustadz Jatmiko ya dari Depok. Alhamdulillah sudah hadir dan akan membawakan suatu tema dalam coaching bisnis kita hari ini adalah Ummah Chain ya. Ya, tafadhol Ustadz, kira-kira apa tentang program Ummah Chain ini kira-kira yang bisa disampaikan kepada Mitra JIC di manapun Anda berada? Silakan Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mitra JIC yang insya Allah dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang sangat berkah ini di hari Jumat, Allah telah mempertemukan kita. Ya, Alhamdulillah, kali ini saya ditemani dengan sahabat karib saya, Ustadz Wisnu. Ya, Masya Allah, ini teman seperjuangan, udah puluhan tahun kita bermuamalah. Mudah-mudahan Allah terus pererat ya, Amin. ukhuwah kita. Ya. Ya. Terus kemudian juga dengan para mitra JIC semuanya. Ya. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan salah satu gagasan atau ide yang mungkin bukan hanya ide yang mentah ya, karena ini sudah beberapa langkah ini saya alami ya, dan ternyata udah terbukti ya insya Allah ya. Ini bisa menjadi salah satu ibaratnya kayak kick off gitu ya. Kalau dalam sepak bola itu lemparkan bola ya, sehingga nanti tinggal kita tektokan saja. Bolanya lari kemana ya? Nah, bola lari kemana segala macam. Tema kita sekarang itu adalah Ummah Chain ya. Ummah itu adalah keumatan, umat chain, ya. Terus chain ini adalah rantai. Rantai ya. Dimana kalau yang namanya rantai ini seperti estafet gitu. Ada tongkatnya ya. Ada tongkat di mana kita tuh bisa saling estafet ya. Karena zaman sekarang ini, kondisi yang sekarang ini kita lihat ya, kekayaan tuh semuanya dikuasai oleh beberapa kapitalis. Betul. Ya. Iya. Hanya mungkin cuma 1 atau 2% ini mengkooptasi itu sekitar 90% orang. Iya. Makanya sekarang itu yang paling penting bagi kita itu adalah, dan mudah-mudahan dengan ide gagasan ini kita bisa estafet memberdayakan banyak orang. Memberdayakan banyak orang, betul. Walaupun itu modal mereka sedikit yang kita cari itu bukan seperti itu. Ukhuwahnya dengan banyak orang itu tuh jauh lebih berkah daripada ukhuwah dengan 1 orang. Betul. Tapi uangnya banyak, tapi kita uangnya sedikit ya, tetapi dengan banyak orang. Ini insya Allah tuh Allah akan memberikan keberkahan lebih banyak. Sedikit ya, tapi berkah ya. Itu yang kita cari. Gitu. Bagaimana tuh rasanya, Ustaz? Gitu ya. Ya ini katanya. Sedikit tapi berkah ya. Ya itu makanya sekarang dalam salah satu hadis disebutkan kan bahwa Allah sendiri itu mencintai sesuatu pekerjaan yang kecil. Allah mencintai suatu pekerjaan yang kecil, tetapi rutin. Rutin ya. Jadi amalan kecil, tapi rutin, Masya Allah. Jadi ini berbeda sekali dengan sifat manusia yang rakus ya, tamak ya, yang tamak segala macam, maunya segala sesuatu tuh ngelihatnya yang besar. Besar ya. Gitu. Wah ini bisnis ecek-ecek jangan dulu lah, ini bukan kelas saya. Padahal Allah sendiri itu ngelihat sesuatu itu yang kecil, sesuatu kecil, ya? Yang Allah cintai itu adalah amal-amal yang sedikit tapi rutin. Dan itu selalu dihitung oleh Allah ya, walaupun kecil. Itulah makanya sekarang itu. Nah sama seperti ini. Jadi rantai yang paling kuat itu adalah yang sifatnya itu adalah ummah ini. Ummah ya. Ummah. Karena siapa? Umat ini itu adalah orang-orang yang mereka tawadu. Tawadu ya. Tawadu kepada Allah. Ya, mereka pasrah. Mereka yang mereka lakukan tiap hari itu adalah bangun tidur, terus kemudian mereka bekerja sekemampuannya, semaksimal mungkin, dan terus kemudian tawakal terhadap hasilnya. Mereka nggak peduli apakah hasil hari itu mereka akan dapat 100 atau 200 perak, atau bahkan mungkin rugi, mereka nggak peduli. Jadi tawakal tapi tetap dengan usaha yang maksimal ya. Karena takdirnya seseorang itu adalah dia bangun pada pagi hari terus kemudian bekerja. Oke. Ya. Jadi kurang lebih pembukaannya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi gitu. Alhamdulillah ya, luar biasa Mitra JIC dimanapun Anda berada. Insya Allah ini menjadi keberkahan kita bersama dalam coaching bisnis dengan Ustadz Jatmiko dengan tema Ummah Chain.
Jadi sepintas tadi saya dalami bahwa umat chain ini adalah sebenarnya kekuatan umat ya. Iya, betul. Di mana tadi di dalamnya ada amanah, Iya. ada tongkat estafet, tapi juga ada silaturahim nih Ustaz ya. Insya Allah. Nah, jadi ada 3 nih, ada amanah, ada tongkat estafet, dan ada silaturahim. Betul, betul. Silakan Ustaz, dilanjutkan. Baik ya. Pertama-tama saya akan mengambil ide ini dapatnya dari mana? Yaitu adalah karena kondisi yang ada sekarang ini. Oh, yang kita alami ya. Yang kita alami sekarang itu adalah dalam kondisi kita lagi krisis pandemi ini ya. Iya. Lagi krisis pandemi sehingga banyak sekali hal-hal terkait ya. Iya. Di antaranya itu adalah seperti adanya kasus lockdown. Oke. Lockdown di beberapa daerah dan ini menyebabkan saluran distribusi itu macet. Dan ini terjadi di seluruh dunia, Ustaz. Seluruh dunia. Iya, jadi bukan hanya di Indonesia. Jadi bicara lockdown dunia, akhirnya kita juga mengalami kan? Betul. Oke. Kemarin itu saya juga baca itu di internet bagaimana itu produksi ikan itu melimpah. Ikan ya. Ikan itu melimpah banyak sekali cuman nggak bisa disalurkan. Betul. Gitu loh. Sekarang kita lihat sekarang di sini kan saya juga beberapa dengar orang butuh sarden, butuh apa segala macam sekian juta kaleng. Iya. Padahal di tempat ikan itu banyak sekali kan. Cuman nggak bisa tersalurkan karena kenapa? Kondisi distribusi. Distribusi ya. Nah, distribusinya itu macet. Ya. Terus kemudian sehingga akibat kedua yang timbul itu adalah overstock. Overstock. Overstock di pusat-pusat produsen itu, di nelayan-nelayan, Iya. terus kemudian di pabrik-pabrik. Jadi di produsen tuh ada overstock. Sementara di bawah, di tukang yang end user, ini mereka butuh barang. Di bawah mereka butuh barang kalau Cuma sebenarnya karena ya. macet di tengah. Macetnya di distribusi. Distribusi. Oke. Gitu loh. Hal ini tentu saja akan menyebabkan poin yang ketiga yaitu adalah kenaikan harga. Kenaikan harga ya. Kenaikan harga. Ya, Karena demand-nya tinggi. Karena demand-nya tinggi, terus Supply tidak ada. Supply tidak ada. Ya, sehingga muncullah salah satu gagasan ya itu adalah dengan cara online. Online, oke. Ya, Salah dengan satu cara ya. online itu adalah di mana itu adalah mendekatkan antara si pemilik barang Produsen dengan end user. end user, oke. Nah, itulah. Nah, itulah berdasarkan dari kondisi tersebut ya maka sekarang bisnis online ini marak. Bisnis online marak. oke. Marak sekali ya. Nah, yang jadi masalah sekarang itu adalah dengan maraknya kondisi bisnis online ini, itu adalah banyak sekali orang-orang yang begitu habis terkena dampak. Ya, ini kalau diperkirakan ini beberapa ahli mengatakan ini 500 juta pekerja ini akan di PHK. 500 juta. 500 juta, setengah miliar orang itu di akhir tahun ya. Iya. Kalau misalkan ini berlanjut terus sampai akhir Juni. Ini kelihatannya sampai akhir Juni kita kan masih berlanjut terus ini. Masih berlanjut ya. Pandemi ini. Iya. Ya, mungkin setengah miliar orang ini akan terkena dampaknya. Kehilangan pekerjaannya. Bagaimana Anda bisa bayangkan seorang yang tidak punya pekerjaan ini harus menghidupin keluarganya? Masya Allah ya. Problem ya. Dan mereka tidak punya keterampilan ya karena yang selalu mereka dapatkan itu adalah gaji fix tiap bulan. Betul. Mereka kemampuan untuk produksi, bagaimana cara membuat baju mereka nggak ngerti. Betul. Ya, karena karena selama ini yang mereka lakukan itu adalah sebagai karyawan. Betul. Gitu loh. Dan akhirnya terus kemudian mereka dengan cepat ini mereka membanting setir dari tadinya pekerja, terus kemudian karena di PHK langsung menjadi pengusaha. Usaha ya. Padahal kan dalam kaidah disebutkan ya al ilmu qabla qaul wal amal ya. Ilmu sebelum berkata dan bekerja. Iya. Ya, jadi ilmu dulu, belajar dulu sebelum berkata dan bekerja. Jadi dalam tuh ya. Jadi sebelum berkata dan bekerja. Tapi sekarang kondisinya sedemikian cepat ini sehingga orang tuh harus bekerja dulu, nggak sempat berilmu. Nah, mereka tidak tahu hal-hal yang bagaimana mengolah harta segala macam sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mereka terabas aja. Padahal ini sesuatu yang nggak benar. Betul. Ya, contohnya mereka yang penting dalam persepsi mereka itu adalah menjual sebanyak-banyaknya dalam bisnis. Betul. Padahal bisnis itu tujuannya bukan untuk menjual sebanyak-banyaknya. Tujuan dari bisnis itu apa? Ukhuwah. Ukhuwah ya. Allah menyatakan bahwa tujuan dari bisnis itu adalah untuk mempererat persaudaraan. Mempererat persaudaraan. Tapi karena mereka selama ini bekerja, iya. Ya, di suatu perusahaan di mana dia selalu ditekan sales, target ya. Nah, yang didapatkan itu adalah gimana caranya menjual sebanyak-banyaknya. Begitu penjualan tidak sesuai dengan diharapkan, dia stres. Ya. Jadi itu poin yang berikutnya. Jadi sebutkan di sini bahwa 500 juta pekerja ini akan nganggur. Terus kemudian kejahatan meningkat ya karena orang itu akan memaksakan diri bekerja untuk mengejar target. Mereka tidak peduli halal dan haram. Halal dan haram hilang tuh. Mereka tidak tahu. Ya. Iya.
Terus kemudian ada satu hal yang menarik, di mana beberapa orang ini mulai menyadari sesuatu yang sifatnya itu filantropi. Iya. Ya, mereka berbuat kebaikan, mereka bersedekah segala macam ya. Iya. Berbuat sedekah. Ini mulai sekarang ini tren. Ya, sehingga di sini disebutkan bahwa menuju ekonomi yang lebih sederhana, insan manusia yang lebih bisa mengendalikan diri, terus kemudian meninggalkan yang sifatnya itu perjudian, keserakahan. Ya. Jadi orang-orang sifat-sifatnya pengusaha yang mengandung unsur keserakahan atau perjudian itu ditinggalkan sedikit demi sedikit. Ini dampak positifnya Dampak ya? positifnya. Oke. Dampak positifnya. Jadi orang-orang yang dulunya karena ini sekarang dunia benar-benar berbalik. Terbalik Dulu, ya? Dulu orang yang paling kaya mungkin sekarang udah paling miskin. Kalau misalkan kita dia nggak punya utang masih posisi nol, tapi dulu yang paling kaya Sekarang mungkin minus. minus ya? Karena harus nanggung Utang ya? sekian juta tiap bulan untuk mengganti sekian ribu, untuk menggaji sekian ribu orang kan. Betul. Nah, gitu loh. Jadi seperti kita yang posisi nol, orang-orang itu ya bukan kita ya, beberapa yang nggak punya. Artinya masih bersyukur lah ya? Masih bersyukur. Masih bersyukur, Mitra Yesi ya? Sekarang orang-orang yang kaya tuh mereka tuh harus gaji karyawan. Dan ini terbukti. Iya. Di salah satu teman kita juga ada yang seperti itu mengalami ya. Iya. Malah sebelumnya dia seorang pengusaha main tambang emas, tapi saat sekarang pandemi, Masya Allah, harus mikul barang dia sendiri. Luar biasa. Serba salah. Sebab kalau misalkan mereka harus mem-PHK juga, kan harus mempersiapkan pesangon juga kan. Betul ya. Nah itu akan besar sekali itu. Iya. Asetnya nggak mencukupin untuk itu. Asetnya, oke. Gitu. Jadi berat sekali. Sementara ini nanggung hutang dan lain sebagainya. Dan terus kemudian hal yang penting yang poin keempat itu adalah kesanggupan setiap orang ini untuk bisa beradaptasi. Iya, kesanggupan seorang untuk beradaptasi. Ya beradaptasi ya terhadap kondisi yang ada. Seorang yang bisa beradaptasi itu adalah tidak mungkin itu apabila orang itu tidak diberikan hidayah oleh Allah. Betul ya. Ya. Jadi adapun adaptasi itu ternyata adalah hidayah ya. Hidayah. Oke. Ya, kemampuan dia untuk bisa beradaptasi. Terus kemudian hal-hal lain ya sekarang juga mungkin terkait mengenai kesehatan ya karena semua orang itu sudah berpikir secara ekonomis bagaimana cara yang paling murah. Ini terkait khusus mengenai isunya mengenai pandemi ini itu adalah mengenai kesehatan. Ada satu prinsip bahwa tindakan mencegah itu adalah sesuatu hal yang lebih murah daripada mengobati. Iya. Ya. Preventive Maka orang maintenance ya. lebih murah gitu loh. Jadi sebelum kita mengobati yang biayanya itu ratusan juta, mungkin seseorang ini adalah sekarang menjaga pola-pola hidup sehat ya, itu dengan kita makan yang bergizi, ya, terus kemudian olahraga, istirahat dan lain sebagainya. Dan pola pikir ya. Jadi ini kurang lebih beberapa pengaruh sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Ya. Nah, dari hal-hal tersebut ya, maka dengan pergantian tersebut, maka muncul orang-orang di sini ada beberapa ilustrasi di mana orang-orang ini begitu cepat ini yang dulunya mungkin perannya sebagai ya mungkin tidak punya bekerja dengan orang terus kemudian bekerja, ya ini muncul juga pekerjaan-pekerjaan ya, bisnis-bisnis yang sifatnya itu sesuatu yang dilarang. Ya. Yang dilarang. Ya, contohnya sekarang adalah mereka tetap masih menggunakan karena saya harus bekerja ya daripada saya tidak bekerja terus kemudian saya bekerja tapi nggak ada modal, dia meminjam sesuatu yang sifatnya itu adalah riba. Riba. Padahal kan di sini disebutkan bahwa riba itu adalah ujung-ujungnya itu adalah permusuhan. Ujung daripada riba itu adalah permusuhan antara saudaranya. Memutus ukhuwah lah ya. Memutus ukhuwah. Padahal tujuan dari bisnis itu adalah kita menyambung ukhuwah. Menguatkan ya. Nah, ujung daripada riba itu adalah terbalik ya. Terbalik. Betul. Gitu. Makanya dari awal kita jauhin riba. Ya. Terus juga di sini ada contoh-contohnya. Jadi nanti kalau misalkan insya Allah kalau misalkan bagi para mitra yang ingin mau mendapatkan slide ini bisa nanti menghubungin ya. Jakarta Islamic Center ya. Silakan menghubungi Jakarta Islamic Center. Kami berikan isi daripada kajian Ummah Chain ya, Ummah Chain, insya Allah. Ya, jadi mereka tidak peduli, yang penting mereka kerja, mereka tidak peduli dari mana dasarnya. Ya, mereka melakukan riba. Terus kemudian mereka melakukan juga yang penting saya kerja apa aja, yang penting kerja, apakah itu halal atau haram, karena mereka tidak ada ilmu di situ. Iya. Ya, mereka melakukan sesuatu yang zalim. Ya, membuat zalim. Ya, seperti di sini ada contohnya, misalkan membuat misalkan peternakan ada sapi gelonggongan, ya sapi dimasukin air, tujuannya untuk apa? Gemukkan ya. Untuk menggemukkan sehingga nanti bobotnya lebih berat sehingga harganya lebih mahal. Ya. Ya, itu seperti itu zalim. Itu ya. zalim seperti itu. Tapi orang kan sekarang kan yang penting kan omset. Betul. Gitu. Ya. Terus kemudian ada lagi, misalkan beras supaya bagus bagaimana? Ya dengan pemutih. Iya. Ya, ini adalah Dicuci, contohnya ya. seperti itu, pemutih. Ya. Terus kemudian banyak lagi. Pokoknya tujuan mereka itu adalah untuk mendapatkan omset sebanyak-banyaknya. Atau menjual produk bajakan palsu.
ya. Menggunakan banyak palsu. Yang penting kalau misalkan mereka mau membeli produk lisensi kan mahal sekali. Iya. Mereka menjual produk bajakan. Terus kemudian memberikan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan jual beli dan lain sebagainya. Ini banyak sekali zalim ya. Terus kemudian jadi kita bagi menjadi 3, ada zalim, riba, dan satu lagi itu adalah goror. Ya, goror ini adalah contoh-contohnya itu adalah dengan melakukan judi. Judi ya. Karena mereka tidak tahan dengan kondisi ekonomi yang sekarang, ya mereka melakukan judi. Tebak-tebakan aja ya. Terus kemudian melakukan 2 akad dalam satu jual beli. Ya, 2 akad dalam satu jual beli itu adalah suatu akad yang yang tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas ya. Ini kalau dijual ini harganya misalkan 100, kalau dicicil harganya misalkan 200 gitu. Iya. Ya. Kalau misalkan oke saya beli. Terus kemudian dia berpisah. Itu tidak boleh. Karena masih belum jelas, kamu mau beli yang mana nih? Yang dicicil atau yang itu segala macam. Pokoknya saya beli gitu. Nah, jadi masalah-masalah hal sepele seperti akad ini harus detail. Gitu loh. Oke, misalkan beli kas harganya 100, kalau misalkan cicil harganya 200. Oke, deal ya, deal. Dealnya yang mana nih? Belum jelas ya. Itu kan seperti itu, yang disebut sebagai 2 akad dalam satu jual beli. Oke. Terus ini yang berikutnya lagi, menjual barang yang belum ada padanya. Ya, ini banyak sekali sekarang. Orang ini hanya tidak tahu isi barang apa. Yang mereka lakukan itu adalah mereka menjual gambar. Menjual gambar. Mereka lihat dari marketplace atau apa segala macam gambar yang bagus-bagus, comot, terus kemudian di copy paste harga segini yang paling murah terus disebarin. Dia tidak tahu. Dia tahu kualitasnya siapa, dari mana segala macam. Taruh di Facebooknya atau apa segala macam, dicari yang paling yang nanti yang nyangkut yang mana. Gitu. Mereka tidak tahu. Nah, inilah yang kita akan hindarin. Maka Ummah Chain di sini itu adalah kita nggak ingin mencari kuantitas banyaknya barang yang akan kita pasarkan. Tapi kita harus tahu, pembuat awal itu seperti apa. Iya. Karena kan dengan rantai-rantai yang ada di bawah kita, ya, sehingga nanti mereka lihat ini bener barangnya ada apa enggak, orangnya ada apa enggak. Nah, kalau misalkan kita sudah punya ya sertifikasinya seperti apa, baru nanti mereka bisa bergabung. Mereka sebagai supplier kita. Bisa jadi supplier ya. Supplier kita. Dan terus kemudian mereka bisa jadi itu. Jadi di sini nanti Ummah Chain ini sebenarnya ya peran yang pertama itu adalah mungkin kita mengajak para mitra GIC ini mungkin sebagai reseller gitu. Ya, sebagai reseller. Atau mungkin bermitra sebagai misalkan investor. Investor ya. Investor. Bisa juga ya. Bisa juga investor ya, sebagai investor dengan adanya jaringan kita seperti apa segala macam ya. Terus yang ketiga mungkin bisa berperan juga sebagai vendor. Vendor ya. Atau supplier yang tadi supplier ya. Atau juga mungkin bisa juga berperan juga sebagai sebagai dropshipper. Ya perantara gitu ya. Misalkan menunjukkan apa-apa segala macam sebagai perantara. Nah, itu kita bisa kerjasama ya. Perannya seperti apa tuh kita bisa itu. Ya, luar biasa mitra GIC semua. Ini adalah satu terobosan-terobosan dari Satjat Miko dalam Ummah Chain ya. Insya Allah. Jadi yang pertama di situ adalah untuk menyatukan dan kekuatan umat ya, menghindarkan juga permusuhan dengan riba. Lalu yang penting juga adalah ilmunya ya. Jadi ada kajian-kajian ilmu yang akan diberikan terus ya kepada teman-teman mitra GIC, pemahaman tentang bagaimana akadnya sampai transaksinya dan bagaimana cara pembayarannya seperti apa Ustaz ya. Insya Allah. Ini luar biasa sekali. Ya. Insya Allah jadi ini kita akan maraton ya. Banyak sekali ini penjelasan yang kita harus nggak cukup dalam waktu sesi 1 jam ini. Mungkin kita akan banyak sekali continue ya. Kita insya Allah akan continue. Iya. Jadi sekarang kita masuk ke sedikit murojaah ya. Murojaah mengenai bagaimana sih ya prinsip dagang Rasul. Ya. Ilmunya nih ya. Ilmunya sebagai Rasul. Karena kita penting apabila kita tidak tujuan kita ya, apabila kita misalkan kita sekarang kita untuk mencari keuntungan ya, tidak bisa tidak itu adalah kita mengharapkan keberkahan dari Allah. Betul. Ya, nggak bisa dengan kemampuan kita, tidak bisa. Ya, maka kita harus melibatkan pihak lain yaitu adalah Allah untuk memudahkan jalan. Jalannya lihat Rasulullah ya. Oke. Nah, dari beberapa cuplikan-cuplikan ini setidaknya itu ada 8 ya. Prinsip dagang ya. Prinsip dagang Rasulullah. Yang pertama itu adalah diniatkan ya karena Allah. Diniatkan karena Allah. Ya, diniatkan karena Allah. Jadi kalau misalkan kita diniatkan karena Allah ya ini walaupun kita untung atau rugi itu nomor 2. Untung atau rugi nomor 2 karena udah niatnya pada Allah ya. Iya, betul. Ya, karena kebaikan tuh semuanya itu apakah untung atau rugi itu semuanya kebaikan. Jadi salah ya kalau ada orang niatkan pada Allah tapi maunya untung. Niat pada Allah tapi maunya untung. Iya. Jadi itu kurang bisa diterima juga Ustaz ya. Betul, tidak bisa. Jadi kalau sudah diniatkan pada Allah itu sudah tidak melihat untung dan ruginya lagi Ustaz ya. Tapi tetap upaya
terbaik tetap dijalankan dong, Iya. ya kan? Iya, berusaha semaksimal mungkin tuh kita harus ada merupakan kewajiban. Kewajiban ya. Kewajiban dari kita. Tapi hasil nanti rugi atau untungnya Nah, itu sudah milik Allah ya. sudah milik Allah. Oke. Jadi ada kepasrahan di situ ya. Ya, untung atau apa segala macam itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah, dari ya. Allah. Ya, paling tepat disebut sebagai hadiah lah. Nah, kita tidak berhak kita minta hadiah, tidak berhak. Ya udah kita tawakal kalau misalkan Allah memberikan kita keuntungan hari ini 10 perak, ya alhamdulillah. Ya. Syukuri ya. Iya. Jadi antara syukur dan sabar ternyata selalu Iya, berdampingan tuh ya. betul. Oke. Ya, Lanjut, jadi, Ustaz. ya Prinsip diniatkan karena dagangnya. Allah. Ya, jadi diniatkan karena Allah. Salah satunya itu adalah diniatkan karena Allah itu adalah kita niatkan sama-sama bahwa segala sesuatu nanti keuntungan yang kita dapat, ya, itu Segala untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke, mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita dapat keuntung berapa, misalkan 100.000 atau apa, kita coba ya 100.000 ini kita berikan kita kepada istri kita untuk kita apa namanya, karena kenapa, sebaik-baik sedekah itu adalah kita memberi makan kepada keluarga kita. Keluarga sendiri ya. Ya, terus kemudian kita berikan kepada istri kita, kalau masih ada sisanya atau apa kita bantu yang lain. Betul. Gitu ya. Kalau rugi gimana sekarang? Kalau rugi, Iya. Ya, Untuk mendekatkan diri juga pada Allah kan tetap ya. iya kita harus sabar. Sabar ya. Oke. Dalam hadis disebutkan, ya merupakan keajaiban seorang muslim. Ya, Iya. segala sesuatunya itu adalah kebaikan. Kebaikan ya. Apabila ia ditimpa musibah, dia bersabar. Apabila dia bisa kesenangan, Dia bersyukur. bersyukur. Oke. Jadi itu Luar selalu biasa. kebaikan. Ya, jadi gitu. Jadi nggak ada ruginya tuh gitu. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya gitu. Ya, Oke. itu poin pertama. Berikutnya Terus yang Ustaz. kedua itu adalah bahwa prinsip dagangan Nabi itu adalah tidak memberikan janji yang berlebihan. Tidak memberikan janji yang berlebihan ya. Nah, kebanyakan karena kita kenapa? marketing nih Iya, janjinya terlalu lebih nih, Ustaz. iya betul. Iya, promosi sekian, barang sekian, nggak taunya barangnya remek, Iya betul. ya kan? Barang tepat waktu ternyata delay. Betul. Ya, itu sudah termasuk berlebihan dalam berjanji ya. Ya termasuk kenapa seorang ini bisa kan memberikan janji yang berlebihan karena dia tidak mengetahui hakikat. Ya, Karena dia menjualnya itu hanya gambar Hanya bagus, gambar, ya. apa segala macam dia tidak tahu. Maka paling penting sebelum menjual dia tahu dari suppliernya seperti apa, di belakangnya itu siapa, dia pernah silaturahim, ya, dia mengetahui stoknya, ada nih stoknya, Iya. sehingga dia tidak bisa. Ini stoknya ada nggak? Ada berapa ribu karton ada sekarang ternyata. Di Dia gudang. Cuma ngomong. Di gudang-gudangnya siapa nggak tahu ya. Ustaz, ya? Maka sekarang jadi tidak memberikan janji berlebihan. Iya. Ya. Jadi itu maka sehingga karena sebab orang ini apabila memberikan janji berlebihan ini akan melakukan apa yang disebut sebagai suatu hal itu yang disebut sebagai sumpah palsu. Sumpah palsu ya. Karena ada tiga orang, ya orang yang tidak akan ini apa namanya sangat besar sekali itunya. Apa namanya 3 hal. Yang pertama tidak akan Allah lihat pada hari kiamat. Yang tidak akan Allah sucikan di hari kiamat. Dan kepadanya itu adalah azab yang pedih. 3 itu. Tidak akan dilihat, tidak akan dipandang, itu udah pedih di hari kiamat, nggak dianggap. Ya, terus yang kedua tidak akan disucikan. Yang ketiga itu adalah tidak akan akan mendapatkan azab. Yang salah satunya itu adalah seorang pedagang yang bersumpah palsu. Orang yang ya tidak memberikan janji berlebihan. Oh, Ya, tidak terlalu memberikan janji. berlebihan ya. Ini bertolak belakang dengan prinsip marketing, Ustaz ya. Iya. Kalau marketing kan bilang barang sudah dikirim. Ternyata barang seperti ini kondisinya, ternyata barangnya packagingnya rusak ya kan. Betul. Oke, lanjut Ustaz. Ya. Prinsip dagang Rasul. Prinsip dagang Nabi yang ketiga itu adalah tidak melakukan penipuan. Penipuan ya. Tidak melakukan penipuan itu adalah dia melakukan sesuatu. Jadi sekarang emang agak aneh. Sesuatu yang buruk itu diletakkan di belakang. Iya. Ya, tetapi kalau misalkan Nabi itu adalah dijelaskan cacat dari barang itu apa. Ya. Dikisahkan begitu Nabi itu melakukan inspeksi ke pasar, dia memasukkan tangannya ke dalam. Mengapa tidak diletakkan di atas ya? Iya. Man gosa falisa minni. Barang siapa yang curang itu adalah bukan dari golonganku. Ya gitu. Jadi itulah. Jadi barang-barang yang kita lihat sekarang kadang-kadang di pinggir jalan, ya itu yang bagus terus kemudian ada yang busuknya diumpetin di belakang. Iya. Lalu pada saat kita mengapak barang tiba-tiba dimasukin yang busuk satu. Iya. Gitu ya. Jadi tidak melakukan penipuan. Itu termasuk penipuan ya. Oke. Terus yang keempat itu adalah tidak menimbun barang. Tidak menimbun barang. Ya, jadi Nabi itu tidak menimbun barang. Maksudnya di sini itu adalah di sini beberapa ulama ini Beda pendapat. Tidak. ya, apakah barang yang ditimbun ini? Ya. Ya, salah satunya itu ada beberapa menyatakan bahwa yang disebut menimbun barang itu adalah barang-barang makanan. Makanan pokok ya, makanan pokok. Makanya sekarang yang disebut sebagai kalau orang nih menimbun barang misalkan masker
ini beberapa ulama ini mengatakan ini bukan termasuk barang yang ditimbun gitu loh. Iya. Gitu. Tapi yang jelas itu yang semuanya adalah makanan. Makanannya. Terus kemudian sifat dagang Nabi yang berikutnya itu adalah jujur. Jujur ya. Jujur. Ya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah menjual barang miliknya sendiri. Menjual barang milik sendiri. Barang miliknya sendiri. Ya, jadi kalau belum miliknya belum bisa dijual dong? Iya, betul. Karena kaidah mengatakan la tabi malisa indak. Kamu nggak boleh menjual sesuatu yang kamu belum miliki. Ya, jadi kalau tidak ya seperti tadi hanya menjual-jual gambar-gambar segala macam gitu. Iya. Ya, nah, terus kemudian dalam bisnis itu juga ada kaidah itu adalah seseorang tuh harus mau menanggung namanya risiko rugi. Ya, menanggung risiko rugi ya. Orang kalau belum mau membeli, ya dia tidak membeli, ya maka dia tidak ada risiko rugi kan? Kalau karena dia belum beli. Iya. Maka dia walaupun dia beli walaupun sedikit, dia wajib membeli. Gitu loh, sehingga itu menjadi wajib. Nah sekarang menarik nih ya, kalau kita lihat di masa sekarang ini orang cenderung tidak mau rugi, Ustaz. Iya. Bahkan semua menghindari kerugian. Sedangkan tadi di sini ada kajian bahwa kita harus mau menanggung rugi ya. Artinya punya konsekuensi bahwa kerugian juga bisa terjadi ya. Betul. Karena di alam semesta ini tidak ada yang stabil ya. Untung terus tidak ada ya. Pasti ada untung dan ada rugi ya. Artinya mau menanggung rugi. Nah, ketika kita mau menanggung rugi ini sebenarnya itu mau memiliki satu kesiapan mental sebagai seorang pengusaha. Betul, itu betul. Benar ya? Benar. Jadi kalau orang tidak mau rugi, sebenarnya dia justru tidak memiliki kesiapan mental seorang pengusaha. Iya, rasa tawakalnya kurang, apa segala macam gitu. Jadi harus mendapat untung yang pertama itu adalah ada harta. Ada harta. Iya. Yang kedua itu adalah ada profesional, usaha. Profesional ya. Iya. Oke. Orang punya harta tapi dia nggak bisa menjahit baju juga, nggak jadi baju juga, nggak bisa juga. Terus yang ketiga itu adalah dia harus siap rugi. Harus siap rugi. Ketiga itu. Jadi kalau orang punya harta, punya itu tapi dia nggak mau rugi, Allah nggak akan berikan kepada dia. Bahil itu ya. Oke. Menarik sekali Mitra Jesse di rumah. Insya Allah nanti kita akan berikan slide kajiannya. Kita bisa share dari Radio Jakarta Islamic Center. Kita lanjut berikutnya. Oke, poin yang ketujuh itu adalah keuntungan sewajarnya. Ya, jadi keuntungan sewajarnya di sini Nabi ini memberikan teladan kepada kita bagaimana memberikan keuntungan ya sewajarnya. Walaupun dalam syariat itu walaupun kita untung 10 kali lipat itu nggak masalah. Batasannya apa, Ustaz? Kewajaran itu apa? Sini keuntungan dapatlah sewajarnya. Sewajarnya itu tolak ukurnya apa? Ya, ini kalau seperti ini ada beberapa macam definisi sih ya. Jadi ada beberapa fatwa dari ulama tuh batasnya 30% atau apa itu beda-beda. Beda-beda ya. Pak. Tetapi yang jelas itu keuntungan itu nggak dibatasin. Nggak dibatasin. Tapi yang jelas di sini itu adalah kita bisa ambil salah satu ayat dari Al-Qur'an yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 20 ya. Man Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul harsal akhirati yazid lahu fil harsihi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Nah, jadi gitu. Ya, barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, Allah akan memberikan keuntungan padanya. Artinya itu apa? Seseorang apabila dalam dagang, ya tujuannya itu adalah untuk keuntungan akhirat. Iya. Masih Allah akan tambahkan keuntungan dunia buat baginya. Bagaimana membedakan untuk mendapatkan keuntungan akhirat dengan keuntungan dunia kalau kita mau bisnis, Ustaz? Caranya bagaimana? Caranya? Iya. Caranya itu adalah, ya kita pertama kali diniatkan sama Allah. Ya Allah, ya saya ingin agar nanti bisnis saya berhasil ini, agar nanti tahun depan ini saya mungkin bisa berangkat umroh bersama keluarga saya. Oh gitu ya? Ya gitu. Jadi tujuannya itu adalah umroh. Tujuannya adalah kita ibadah. Ibadah ya? Ditakdirkan lain atau apa segala macam. Ya Allah nggak menghendaki kita datang ke sana, ya kita redo. Gitu loh. Jadi atau mungkin belum dikehendaki datang ke sana dengan bisnis tersebut, bisa juga kan? Mungkin dengan bisnis yang lain, atau mungkin dengan kesempatan lain, atau mungkin dengan rezeki yang lain kan? Iya, bisa juga. Jadi sehingga kita positive thinking pada Allah, iya, betul. Iya, oke. Gitu. Luar biasa. Jadi seperti tadi ya. Iya. Jadi man kana yuridul harsal fil akhirati yazidul fil harsi. Barang siapa menghendaki keuntungan akhiratnya, jadi kita keuntungan akhirat ya Allah sehingga saya bisa bermunajat di depan Ka'bah itu nanti tahun depan. Ya, tolong saya tambahkan ini rezeki, keuntungan dari penjualan saya ya. Akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Nah, Allah akan memberikan sebab. Sebab dari doa itu ya mungkin kita proyeknya deal atau dan. Tetapi yang berikutnya lagi, waman kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia,
Nah, yang tadi yang saya bilang tuh yang keuntungannya dunia, saya mau untungnya 2 kali lipat, 3 lipat ya. Akan kami berikan kepadanya. Nah, dan sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebaikan pun di akhirat. Iya, jadi ketika dia tidak melibatkan Allah dalam mencari keuntungan, Iya. diberikan full tuh ya. Betul. Ya, luar biasa Mitra Jesse, dimanapun Anda berada kita bisa ambil suatu pelajaran bahwa ketika kita berusaha berbisnis dan itu hanya untuk meraup keuntungan dunia, itu akan diberikan oleh Allah. Banyak, mohon maaf ya, kita mungkin bisa lihat orang-orang kafir, mereka lakunya luar biasa, bisnisnya prospek ya, hartanya juga luar biasa, mobil mewah, rumah mewah, ya kan, punya ladang, punya pesawat. Karena memang sudah janjinya Allah ketika untuk keuntungan dunia Allah berikan ya, full ya. Karena dia tidak melibatkan Allah untuk keuntungan akhirat. Luar biasa. Lanjut, Ustaz. Ya. Nah, ini ada yang berikutnya, ini adalah beberapa dalil-dalil ya, nanti mungkin bisa dibaca-baca ya. Niat karena Allah, ya, tadi ya penjelasan tadi. Terus beberapa dalilnya ini ya. Dalil ini nanti mungkin bisa dibaca-baca. Terus sikap jujur ini seperti apa? Ya, yang tadi mengapa engkau tidak meletakkan bagian atas ya dari kurma yang basah itu kan? Ya. Sekarang ini bertolak belakang, Ustaz ya, dengan kita punya bisnis dari manapun. Karena kita biasanya menutupi kekurangan kita. Ya, kita tidak menunjukkan kekurangan kita di awal kan. Betul. Baik itu di dunia travel, baik itu di dunia macam-macam lah ya. Apa jawatahu fauqa am hatta yaru annas. Mengapa kamu tidak meletakkan bagiannya di atasnya agar orang akan membeli dapat melihatnya. Jadi bagian yang basah itu di atas. Bagian yang buruk diperlihatkan ya. Terus Rasul bersabda, man gosa falisa minni, barang siapa yang curang itu adalah bukan golongan saya. Ancamannya ya. Itu ancamannya. Ya, jadi gitu. Terus kemudian menjual barang miliknya sendiri. Ya, menghindari cara menjual yang hanya menjual gambar tanpa memiliki barang. Jadi kita lihat contoh di sini, walaupun seperti ini, dia udah menjual miliknya sendiri, gitu. Barangnya ada. Gitu. Barangnya ada nih ya? Barangnya ada. Gitu. Artinya sudah dimiliki oleh seseorang, barulah dia menjualnya? Iya. Walaupun nggak sebanyak ini, mungkin cuma sekecil ini, tapi dimilikin. Gitu. Milikin ya? Dimilikin. Jadi itulah makanya sekarang yang nanti kita akan coba empower ke komunitas ya? Komunitas kita. Oh, saya udah jual ini doang, nggak bisa gitu loh. Kalau misalkan seperti apa juga tetap aja. Yuk, kalau mampunya cuma 10.000 ya beli aja satu, itu nggak apa-apa gitu loh. 10.000 saya punya uang cuma 10.000 ya, karena kenapa harus ada pengorbanan? Iya. Satu di rumah nanti dari situ tuh Allah tuh, kalau Allah akan berkahin, baru dari situ ntar Allah coba jual dari 10.000 jual jadi 15.000. Ini hadis ya, Ustaz ya? Iya, la tabi Malaysia indak tuh hadis. Ya, jadi jangan engkau menjual barang yang belum hadis riwayat Abu Dawud. Jadi gitu. Kalau barang itu besar bagaimana, Ustaz? Misalnya barang itu, mohon maaf, rumah. Ya kan, rumah itu kan kita broker. Apakah kita harus memiliki rumah itu kan gimana, Ustaz? Ini agak menarik nih kajiannya. Ya kalau misalkan kita punya uang ya kita beli dulu. Terus beli dulu. Tapi kalau kita nggak punya uang untuk beli rumah ya kita akadnya hanya sebagai wakil. Akadnya komisi, boleh itu ya? Akadnya komisi itu nggak apa-apa. Oke. Tapi harga yang menetapkan itu adalah yang punya rumah. Karena tadi seorang yang belum punya barang nggak boleh menetapkan harga. Ya lah tabi Malaysia indah itu nggak boleh kamu. Oh jadi tetap bisa berhubungan bisnis tapi akadnya adalah akad komisi ya? Akad komisi. Artinya boleh ya? Boleh. Oke. Yang lalu kalau tidak boleh akadnya apa saat itu? Akadnya misalkan gini, ini harga misalkan dijual 1 miliar misalkan gitu kan ya. Oke deh. Kemudian dicariin pasar. Dia jual 2 miliar misalkan kayak gitu. Nah, itu nggak boleh tuh karena dia nggak boleh ya. Karena dia menjualkan harga yang bukan. Oh bedanya di situ ya? Oke. Jadi 1 miliar ya udah dia pasarkan 1 miliar. Nanti kalau ternyata ada yang laku ya dia mendapatkan komisi entah berapa, entah 3%, 2,5% gitu. Gitu ya. Oke, luar biasa nih. Ya, jadi menjual barang miliknya sendiri. Oke. Jadi itulah nanti kita akan coba dakwahkan ke semua. Karena sekarang ini banyak nih para entrepreneur, banyak orang entrepreneur dadakan setelah masa Covid ini. Iya, gegabah ya. Gegabah itu loh. Wah, dia karena kecanggihan dia di medsos atau apa segala macam, dia cuma ceplok-ceplok gitu aja gambar. Ngambil data aja ya? Ngambil data, ceplok, terus kemudian dia broadcast, ngambil ceplok, dia masuk ke dalam ini segala macam. Jadi tidak tahu ya kualitas dari itunya gimana. Iya, dan belakangan ini juga kalau kita di medsos kita bingung. Penjual yang sebenarnya yang mana? Karena semua jadi pedagang semua. Benar nggak? Betul. Semua jadi nawarin semua. Bukan tidak boleh ya. Betul. Tapi ini bagaikan orang yang tenggelam, ya kan, apapun akan dipegang. Ada rumput dipegang, ada batu cadas dipegang, ada botol tajam pun dipegang. Semua ditarik gitu loh. Jadi luar biasa ada kajiannya dengan menjual yang barang miliknya sendiri ya. Betul. Oke, Ustaz. Berikutnya apa lagi, Ustaz? Oke.
Terus apa namanya berikutnya lagi ini adalah ini kaidah juga ya. Kaidahnya ya. Kaidah juga bahwa seorang akan mendapatkan laba dengan harta dia. Seorang akan mendapatkan laba dengan hartanya, Harta ditambah usaha dia, ditambah dengan rugi dia. ditambah dengan rugi ya. Jadi nggak ada orang tuh misalkan saya sih ingin mendapatkan laba misalkan dengan harta saja, dengan harta yang dia investasikan segala macam, terus kemudian dia nggak mau melakukan penjualan, itu nggak mungkin. Nggak melakukan usaha ya. Terus juga dengan resiko dia rugi juga nggak mungkin. Presentasinya untuk memahami bahwa di situ ada harta, ada usaha, dan ada rugi. Seperti Ya. apa dalam praktisnya? Contohnya misalkan seperti ini. Orang misalkan ingin menjual apa namanya, misalkan ingin menjual kacamata seperti ini. Kacamata, oke. Ya. Kacamata ini misalkan harganya 100.000. Iya, Ya, saya ingin menjual misalkan harganya 200.000. iya, Ya, harga belinya kan 100.000. iya. Dia harus menanggung rugi bahwa kacamata ini tidak akan laku. Itu yang pertama. Dia harus membeli stok dulu. Beli yang satu dulu Satu ini. dulu 100.000. Kalau dia mau jual di 200.000, artinya dia harus miliki dulu nih. Berarti dengan dia membeli stok 100.000, Itulah sebenarnya. dia telah menanggung harta, ya, Iya, dan dia telah berisiko. iya. Jelas Tapi ya. dengan adanya usaha, jadi berubah ya. Nah, terus kemudian setelah dia udah stoknya ini kacamatanya udah di rumah, apa Iya. namanya di apa namanya di meja kerja dia, Iya, barulah dia buat setting website atau apa namanya dipasarkan di Facebook. Iya. Nah, inilah yang disebut sebagai usaha. Dijual kacamata harga 300.000. Nah, iya. gitu loh. Jadi harus ada ketiga-tiganya gitu. Jadi artinya sebenarnya rugi itu adalah fata morgana dari hasil usaha ya. Iya. Kalau dia bisa usahanya baik, strateginya baik, Hmm. ya jadi harta tadi bisa bertambah ya Iya. dengan usaha itu kan, dan rugi itu menjadi hilang ya. Iya. Tapi Beda kalau misalkan dengan dia beli sebenarnya dia udah menanggung risiko rugi ya. dengan dia beli, ya, Artinya dengan dia memiliki barang pertama, dia sudah punya risiko rugi ya, potensi kerugian kan kalau nggak kalau laku. dia beli, betul. Nah ini luar biasa pemahaman yang Karena mungkin banyak- selama ini kita nggak sadar ya. Betul. Karena Nggak banyak sadar juga bahwa begini. kita sebenarnya ketika kita beli kacamata tadi untuk kita jual lagi, kita sudah memiliki potensi kerugian walaupun itu belum terjadi. Belum terjadi. Tapi ketika dia usaha, maka potensi kerugian itu menjadi hartanya kembali ya. Luar biasa nih luar kajiannya. Karena banyak juga orang itu dibilang, wah dosa. Kira dia nggak mau beli kacamata ya? Iya, dulu kan ya? nggak boleh bukan. Gitu. Iya. Jadi harus dua-dua. Itu ada hadisnya ya, Ustaz, ya? Ada. Jadi ada salah satu apa namanya fatwa dari apa namanya dari ulama itu yastahikul ribu ima bil amal ima bidoman. Berhak seorang mendapatkan untung baik dengan harta, usaha dan rugi dia. Itu bukan hadis apa namanya ya intisari daripada Intisari ulama. ya. Tapi kalau hadis ini al faruju bidoman ini keuntungan adalah imbalan atas kerugian. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Ya. riwayat ya. Jadi kemudian ini kita nggak tahu. Bukankah tour travel itu membeli tiket itu dari uang jemaah, Ustaz? Ini kita diskusi ya. Bukan ada sebagian tour travel membeli tiket bookingnya itu dari uang jemaah yang terkumpul? Iya, Itu nggak benar berarti itu. Iya, tidak benar juga. Tidak Seperti benar itu. ya? Oke. Di mana di awalnya dia harus ada investasi dulu. Investasi ya. Investasi dulu untuk apa namanya untuk menanggung ini dulu. Baru dia harus memiliki barang dulu. Memiliki barang dulu, iya. baru terus kemudian dia jual. Jual ya. Oke. Ya. Ini terus kemudian yang berikutnya itu adalah keuntungan yang sewajarnya yang tadi ya. Jadi barang siapa menghadapi keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan baginya. Ya. Barang siapa menghadapi keuntungan dunia akan kami berikan kepadanya. Nah, ini dalil ini bisa menjadi salah satu poin ya untuk kita membendung dominasi impor ya daripada dominasi negara asing ya. Gitu ya. Di mana mereka itu menjual tanpa keuntungan. Dominasi negara asing, Ya. mereka menjual tanpa keuntungan. Artinya gimana? Artinya di sini tuh Nabi merupakan kebiasaan Nabi itu adalah Nabi selalu mendapatkan keuntungan dalam jual beli. Iya. Sebisa mungkin mendapatkan jual beli. Bukan dalam rangka untuk dumping. Bukan dalam rangka dumping ya. Untuk apa namanya menghancurkan harga. Iya. Karena menghancurkan harga ujungnya itu apa? Ujungnya itu adalah Kerusakan ya. kerusakan ukhuwah kan, Iya, benar nggak? iya. Ya, kerusakan ukhuwah. Nah inilah yang dilakukan oleh apa? Dominasi impor negara asing yang menjual tanpa keuntungan yang wajar sehingga mematikan bisnis masyarakat. Jadi ada kerusakan dia. Ada kerusakan di situ. Walaupun dia tanpa untung ya. Iya. Nah, yang kita lihat Jadi itu sebenarnya ini kejahatan dong ya. kejahatan. Perusahaan-perusahaan importer yang menjual barang di bawah standar Iya, lokal betul. itu sebenarnya kejahatan, Ustaz, ya. Kejahatan. Ya, jadi mereka tuh tujuannya tuh karena kenapa? Tujuan mereka tuh adalah merusak ya sehingga merusak harga. Nah, kalau udah rusak terus kemudian mau nggak mau ya ini udah mati dulu nih. Kalau udah mati terus kemudian dia ngambil dari negara tersebut. Iya. Nah, itulah makanya sekarang itu adalah kita harus kompak biar gimana juga
Islam harus kompak ya, harus negeri kompak, ini ya, ya. luar biasa. Gitu. Jadi kita harus juga bisa melawan perusahaan-perusahaan importir yang punya kecenderungan jahat ya, Ya. dengan cara dumping, menjatuhkan harga pasar lokal. Jadi kita umat Islam harus bersatu. Luar biasa nih, Ustaz. Ya. Lanjut, Ustaz. Oke. Baru sekarang kita masuk ke intinya, yaitu yang disebut Ummah sebagai chain, ya. ummah chain. Apakah yang disebut sebagai ummah chain? Ya, di sini saya mengambil tagline. Ya, ngambil tagline itu adalah solusi pemberdayaan umat. Ya, Solusi pemberdayaan umat, ya. Jadi umat itu kita berdayakan. Apakah dia itu yang namanya kita berdayakan banyak sekali. Ada seorang yang dia harus diberdayakan kapitalnya, kita berdayakan. Iya, Ada yang diberdayakan waktunya, dia punya waktu banyak, kita berdayakan. betul. Ada yang diberdayakan juga dia usahanya, profesionalnya kita berdayakan. Iya. Ada yang kita Skillnya, berdayakan jaringannya atau apa segala macam. Jadi 4 ada itu. Karena Ada yang diberdayakan, dia tidak punya daya, Ustaz. Memang sudah fakir. Ini ada solusi nggak, Ustaz? sudah fakir. Iya, ini kan solusi pemberdayaan umat mencegah kefakiran. Tapi sekarang umat yang fakir ini udah banyak, Ustaz. Bagaimana cara memberdayakannya? Idenya, Ustaz. Nah, sebenarnya yang namanya fakir itu sekarang tuh kita melihatnya itu adalah apa namanya? Fakirnya itu di mana? Karena kita selalu melihat yang namanya fakir itu adalah fakir secara material gitu loh. Karena manusia itu kan bukan hanya dia punya potensi kefakiran. Iya. Karena kita lihat banyak sekali orang-orang itu yang sudah tua, jompo, ya. Secara potensi dia juga nggak bisa bekerja, nggak bisa apa segala macam. Cuman dalam kondisi yang tua itu dia ternyata masih hidup berpuluh-puluh tahun. Iya, betul. Jelas di sini. Jelas ya. Jadi di sini kan ternyata dia tidak usaha tidak ada, usia udah tidak ada, skill tidak ada, harta udah nggak ada. Cuman kok dia berpuluh-puluh tahun, saya lihat dulu 10 tahun yang lalu udah tua seperti ini. Iya. Tapi sekarang 10 tahun yang sekarang ketemu kok masih kayak gitu juga hidup. Betul. Apa tuh kira-kira rahasianya? Ya itu semuanya kita nggak ngerti. Nggak Makanya paham, sekarang sementara kita lihat ada orang yang gagah, ya. Betul. Ke sana kemari pakai mobil mewah, duit banyak apa segala macam. Tapi umurnya pendek. Betul. Ya. Nah, itu disebut sebagai fakir itu seperti apa? Ya, jadi pemahaman fakir harus kita perdalam lagi ya. Betul. Iya. Jadi yang jelas di sini kenapa saya ambil seperti ini itu adalah solusi pemberdayaan umat mencegah kefakiran dan kafiran, karena inilah merupakan suatu doa yang setiap hari kita panjatkan tiap pagi. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Iya. Ya. Karena kefakiran mendekatkan diri kita kepada kekufuran. Iya. Ya. Jadi bagaimana kufur bisa menjadi kafir kan? Nah, Iya. bagaimana kita mencegah kekufuran itu adalah dengan kita berdayakan dulu. Ini urusan perut kita benerin dulu. Yang fakir tadi ya. Maka orang sampai sedemikian fakir itu ya sebabnya itu karena kita harus lihat sebabnya tauhid. Tauhid ya. Tauhidnya, karena dia tidak ada mungkin orang sampai fakir kalau misalkan dia dekat sama Allah mesti akan kasih dia punya rezeki ya. Yang tadi seperti antum bilang ya. Iya. Sudah tua tetap aja masih hidup. Karena rezekinya masih mengalir dari Allah ya. Luar biasa. Gitu. Oke. Ya, jadi gitu. Jadi ummah chain ya. Jadi ummah chain itu adalah rantai kekuatan umat lah ya. Nah, terus yang berikutnya itu adalah apa saja yang ditawarkan ya dalam ummah chain itu. Ya, peran apa aja? Yang pertama itu adalah sebagai investor. Investor ya. Jadi teman-teman mitra JSC yang tertarik untuk menjadi investor bergabung dalam ummah chain juga ini punya kemungkinan besar ya. Bisa. Sinergi dengan ummah chain. Iya, Lanjut, Ustaz. Yang punya harta, punya apa segala macam ya. Terus kemudian sebagai reseller ya. Ini mungkin nanti setelah kondisi COVID ini orang-orang yang di PHK, saudara-saudara kita apa segala macam ini mungkin banyak bergabung di sini. Reseller ini beda dengan tadi yang antum bilang ngambil foto-foto saja dari internet atau dari blog-blog tertentu lalu kita pasarkan tanpa ada komunikasi. Itu beda dengan ini. Beda. Ini reseller ada akadnya ya. Ada akadnya gitu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah sebagai supplier. Ya. Sebagai supplier itu adalah dia yang punya skill, yang punya pabrik, punya nelayan atau apa yang saya bilang tadi, punya stok banyak ya, tapi belum bisa menetes ke yang bawah jalur karena distribusinya macet atau apa. Itu investor, reseller dan supplier ya. Iya. Makanya ke poin-poin ini kita harus silaturahim nih. Kita sebagai posisi yang di tengah ya. Nah, semuanya kita harus tahu investor kita siapa, reseller kita siapa, dan supplier kita tuh seperti apa. Jadi kita nggak mengejar tuh numerik yang banyak, tapi kita nggak kenal, tapi kita lebih baik sedikit, tapi mereka kenal. Kita tahu lah ya. Gitu. Untuk jalur distribusinya berarti dengan kurirnya juga, ya? Atau sebagai kurir atau perantara pengiriman ya. Iya, misalkan dengan apa? Misalkan dengan PT Pos, misalkan gitu ya, atau apa segala macam. Yang punya network besar ya, PT Pos ya. Karena kita lihat kalau misalkan sekarang kita punya jaringan yang kuat itu, PT Pos kalau kita lihat dia kan punya
armadanya cukup banyak itu. Iya, ribuan. Sehingga hal itu kan bisa kita berdayakan tanpa seorang apabila ingin menjadi distributor tuh harus investasi juga. Investasi ya. Jadi kenapa tidak kita kolaborasi dengan mereka? Contohnya seperti itu. Iya. Ya bukan hanya PT Pos saja lah, yang lain lah apa segala macam. Iya. Ya, terus kemudian juga dengan pemakai langsung. Ya, mungkin juga kita berhubungan dengan pemakai langsung. Umachen itu adalah kita menjual langsung ke end user. Oh, Umachen juga memfasilitasi untuk end user ya? Iya. Di sini ada aplikasinya juga, Ustaz ya? Ada, insya Allah ada. Oke. Insya Allah. Terus kemudian bisa juga Anda berperan itu adalah sebagai penghubung, ya. Penghubung mediator. Mediator ya? Antara instansi dengan supplier, apa segala macam. Oh, bisa ya? Gitu, sebagai penghubung. Jadi peran seperti apa itu nanti kita akan lihat. Oke. Gitu. Ya. Jadi investor, reseller, mitra jasa kalau mau jadi supplier juga bisa, insya Allah. Mau jadi kurir juga bisa, ya. Mau jadi sebagai pemakai langsung berarti ya, dengan toko online-nya ya. Iya. Bisa gunakan toko online-nya, lalu sebagai penghubung atau mediator antara supplier dan produsen ya. Iya, betul. Nah, ini jadi solusi-solusi yang ditawarkan oleh Umachen dalam masa new normal saat sekarang ini ya, Ustaz ya. Oke. Nah, beberapa cara-cara itu adalah yang kita lakukan itu adalah kita mendekatkan prinsipal ke end user. Prinsipal ke end user. Bagaimana tuh dalam bahasa gamblang seperti mungkin mitra jasa agak bingung dalam pemahaman jika kita prinsipal to end user. Kira-kira apa tuh, Ustaz? Prinsipal itu adalah orang yang membuat produk. Orang yang membuat produk, prinsipal. Orang yang membuat produk, misalkan tukang jahit, dia yang menjahit gitu loh. Oh, menjahit. Dia yang menjahit ya, itu adalah prinsipal. Karena kenapa? Orang yang mempunyai skill itulah orang yang paling diberkahin. Orang yang punya skill itu yang paling berkahi ya. Makanya kita mendekatkan ke mereka. Rasulullah bersabda, ya, ayul kasbi atyabu qala amalu rajulu biyadihi wa kullu ba'in mabrurun. Wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Dengan tangan sendiri ya. Jadi orang tuh yang bekerja dengan tangannya sendiri, dia masak, jahit atau apa segala macam dengan tangannya sendiri. Dunia IT juga bisa, Tat, ya? Artinya prinsipal dia tuh. Dunia IT berarti bisa juga ya? Iya, dunia IT dia membuat program apa segala macam. Dia dari tangannya sendiri ya. Iya. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi dua itu. Pekerjaan yang paling mabrur, yang paling berkah itu adalah si prinsipal itu dan jual beli yang mabrur. Artinya apa? Dengan prinsipal itu kita coba mendapatkan keberkahan dia dengan kita kenal langsung. Dengan kenal langsung. Jadi ada potensi untuk mendekatkan kita kepada prinsipal ya. Pembuat langsung lah ya. Membuat baju atau apa segala kita dengar. Karena begitu kita mendapatkan keberkahan mereka, kita melihat mereka cara bekerja seperti apa, baru kita pasarkan langsung. Tapi sekarang ini kan, Ustaz, mohon maaf nih, banyak petani-petani kita yang mereka tanam sawah itu dengan padi di sawah itu dengan tangannya sendiri, justru mereka yang paling dikorbankan, Ustaz. Ya. Yang paling dikorbankan. Iya, paling dikorbankan ya. Kita lihat ya. Banyaknya ijon, banyaknya tengkulak, banyaknya pengepul yang mohon maaf ya tidak menggunakan syariat Islam. Nah, jadi yang tadi antum bilang dengan tangannya sendiri mereka berkarya ya di buminya Allah, justru mereka yang paling dikorbankan kan? Gue mana, Ustaz nih dengan kondisi seperti ini? Ya, kondisi seperti itu kita harus melihatnya dari berbagai macam aspek. Aspek ya. Aspek gitu ya. Jadi kita tidak tahu yang disebut sebagai namanya musibah itu ya. Musibah apakah di sini merupakan ujian, apakah di sini merupakan azab, kita nggak tahu. Iya, betul. Ya, dia mendapatkan azab seperti itu kita nggak tahu. Ya, apakah tiba-tiba karena yang namanya orang diazab, dia apa namanya, itu bisa berupa kerugian, bisa dia diambil oleh bank, bisa juga kena hama, kita nggak ngerti kan. Betul ya. Kita nggak ngerti itu. Jadi seperti apa? Atau mungkin dia juga garap lahannya, akadnya kurang benar ya? Itu maksud saya seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ya. Apakah dia dulu ngambil beli bibitnya dari uang riba, kita nggak ngerti. Nggak paham ya. Atau asal muasalnya ya. Terus kemudian dalam mereka menggali menanam bibitnya, begitu panggilan azan dia santai-santai aja. Iya, tidak langsung segera sholat. Ya. Jadi banyak ini lah. Banyak aspek. Banyak aspek. Makanya kan kalau kita pegang akidah, ihfazillah tapaska, jagalah Allah, maka Allah pasti akan jaga kamu. Betul. Gitu loh. Apabila seorang petani dia menjaga Allah ya dengan syariat-syariatnya, ya terus kemudian dia juga ngambil pupuk yang bagus, yang apa segala macam, sehingga dia tidak ada niat untuk menzalimin, insya Allah Allah jaga. Jaga ya. Gitu loh. Tidak sedikit banyak petani juga yang berhasil saat ini. Iya, banyak juga yang berhasil. Walaupun seharga sebesar memang banyak petani yang terjolimi ya. Betul. Tapi banyak juga petani-petani yang mereka banyak keberkahan. Ya mungkin dengan sholatnya tepat waktu, prinsip akadnya waktu, pengolahan lahannya dengan pemilik tanah benar ya. Oke.
Ya, jadi gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi mendekatkan prinsipal ke end user, bukan hanya prinsipal ke mediator. Oh, Ya, iya. gitu. Jangan prinsipal ya. Nah, bukan mediator itu adalah perantara-perantara gitu ya. Sekarang itu adalah kita dekatkan. Setelah kita mendapatkan prinsipal mana yang cocok, Iya. ya, terus kemudian kita kenalkan dia dengan end usernya End ini user. siapa. Nah, kita Artinya Umah Chain ini juga berusaha mendekatkan antara prinsipal dengan end user. Memutus jalur yang begitu panjang, Ustaz, ya. betul, Sehingga tidak terlalu bertele-tele, Iya. tidak terlalu banyak margin keuntungan, betul, sehingga bisa langsung direct selling ya. betul. Oke, luar biasa. Mitra Jesse, ini mudah-mudahan menjadi solusi buat kita di Umah Chain bersama Radio Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan jadi keberkahan kita ya, Ustaz ya. Ada lagi Ustaz kajiannya? Oke. Nah, ini masih banyak ini. Masih banyak ya. Atau Mungkin kita akan bikin bergulir tiap minggu ya, Ustaz ya. Oke, insya Allah. Ya. Kita tidak mungkin untuk 1 jam ini. Mungkin kajian kita pada pagi ini kita akhiri dulu. Silakan kata-kata penutup dari Ustaz Jatmiko tentang Umah Chain ini. Ya. Jadi yang terakhir itu adalah kita kita hanya bisa berusaha ya. Berusaha ya. Berusaha dan apa yang kita lakukan di sini itu adalah merupakan ya usaha kecil lah. Iya. Ulama mengatakan ya ruba amalin sogirin tu azimu bin niat ya. Berapa banyak hal-hal kecil akan menjadi besar karena niat yang tulus. Niat ya. Jadi di sini saya juga bukan merupakan orang yang punya harta banyak. Betul. Ya. Saya juga bukan orang yang pintar. Ya. Keilmuan juga sangat fakir. Ya. Cuman saya itu adalah mudah-mudahan Allah terus ya membimbing. Istiqomah ya. Istiqomah ya Dengan niat ya. saya ini. Karena kenapa? Kita menyadari setelah masa pandemi ini, ya kita lihat ini posisinya sama semuanya. Orang yang kaya menjadi miskin karena kondisi ini, terus kemudian orang yang miskin juga tetap miskin juga. Bukan tambah miskin, malah itu loh. Maka sekarang yang miskin tambah miskin nggak sekarang? Tapi nggak juga ya. Ada juga beberapa yang juga naik ya. Iya. Gitu. Maka yang paling penting itu adalah apabila seorang ini bisa tetap seperti kita yang udah terbiasa seperti ini sih, lihatnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Gitu, nggak terlalu shock gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan ini. Karena udah biasa susah ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi Fight gitu. terus. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kita terus mohon kepada Allah agar terus Allah bimbing kita dan kita murnikan niat kita. Murnikan niat kita ya. Kita ya dengan melakukan hal-hal yang kecil itu masuk seperti ini. Iya. Sehingga nanti makin Allah akan berikan jalannya. Iya. Kata dalam Al-Qur'an man jahada barang siapa yang sungguh-sungguh Allah akan memberikan pada jalannya. Iya. Man jahada yuhajidu li nafsi. Ya, oke. Ustaz. Oke, itu aja. Ngomong-ngomong, Umah Chain ini bermarkas di mana, Ustaz? Kantornya? Ya insya Allah ya, saya di sini saya dengan sahabat saya Pak Wisnu ya. Di sini kita nanti akan ada rencananya kita akan di Lapangan Banteng ya. Lapangan Banteng ya. Lapangan Banteng. So, mudah-mudahan Allah ini permudah. Tapi nggak ketemu Banteng kan? Nggak ketemu. Saya khawatir ada hubungan sama Banteng gitu nggak ya? Enggak. Cuma dekat Lapangan Banteng ya. Jadi lokasi yang sangat strategis ya di sini. Jakarta Pusat, Ustaz ya. Di situ Allah telah berikan kita semuanya itu fasilitas yang sangat memadai Alhamdulillah di ya. pusat-pusat tengah kota dekat Masjid Istiqlal situ ya, Masya Allah, sehingga mudah-mudahan dari situ tuh Amin. ya rahasia Allah ya, sehingga kita bisa saling bermuamalah Amin. gitu. Demikian Mitra Jesse dimanapun Anda berada, insya Allah kajian kita pada pagi ini tentang Umah Chain menjadi salah satu terobosan dan bisa menjadi keberkahan kita sama-sama dalam muamalat umat, Ustaz ya. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.